Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainun Komaria dan teman saya Parviana Aisyah Wulandari akan membahas perkembangan politik dan ekonomi masa demokrasi parlementer. Kalian tahu gak sih, pada tahun 1950 sampai 1959 Indonesia pernah menganut sistem demokrasi liberal dengan pemerintahan parlementer, di mana pada masa saat itu para kabinet memiliki tanggung jawab dan peran penting sebagai parlemen atau DPR di pemerintahan. Namun, berjalannya sistem ini seolah menjadi buah si malakama, atau berada dalam kondisi yang sulit di mana hanya ada pilihan yang tidak enak. Kenapa menjadi buah si malakama? Mari kita bahas. Nah, yang pertama, perkembangan politik masa demokrasi liberal. Pelaksanaan pemerintahan pada masa demokrasi liberal Indonesia berlangsung pada tahun 1950 hingga 1959. Setelah kembali menjadi negara kesatuan, keadaan politik Indonesia menganut sistem demokrasi liberal dengan pemerintahan parlementer. Nama lain demokrasi liberal adalah demokrasi parlementer. Pada masanya, para kabinet memiliki tanggung jawab dan peran penting sebagai parlemen atau DPR di pemerintahan. Yang kedua, sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan pada masa demokrasi liberal dilandasi oleh Undang-Undang Sementara 1950 atau UUDS 1950 sebagai konstitusi tertinggi. Berdasarkan ketentuan dalam UUD 1950, sistem pemerintahan Indonesia dijalankan dengan sistem parlementer. Parlemen adalah badan legislatif yang memiliki posisi yang lebih tinggi daripada badan eksekutif. Contohnya DPD, DPR, MPR. Kepala pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri dan Presiden hanya sebagai kepala negara. Penerapan sistem ini pada dasarnya bertujuan untuk mengakomodir kebebasan berpendapat dari rakyat yang diwakili oleh partai di parlemen. Akan tetapi, dalam berjalannya sistem ini seolah menjadi buah si malakama, karena kebebasan berpendapat yang bertujuan untuk mewujudkan stabilan politik tidak sesuai dengan kenyataannya. Saat itu, situasi politik tidak stabil karena seringkali terjadi pergantian kabinet yang begitu cepat. Salah satu sebabnya adalah perbedaan kepentingan di antara partai-partai yang ada. Perbedaan di antara partai-partai tersebut tidak pernah dapat terselesaikan dengan baik, sehingga dari tahun 1950 sampai tahun 1959 terjadi pergantian kabinet sebanyak 7 kali. Saya Parviana Aisyah Wulandari akan melanjutkan tentang pergantian kabinet. Pada masa demokrasi liberal sering berganti kabinet. Yang pertama, ada Kabinet Natsir yang berdiri pada 6 September 1950 sampai 21 Maret 1951. Kabinet inilah yang pertama kali memerintah pada masa demokrasi liberal. Kabinet ini berasal dari Partai Masyumi. Masa ini, Indonesia berhasil menjadi anggota PBB. Kabinet ini harus mengakhiri masanya usai menerima mosi tidak percaya. Yang kedua, ada Kabinet Sukiman yang berdiri 27 April 1951 sampai 3 April 1952. Kabinet ini dibentuk dari dua koalisi partai, yaitu Partai Masyumi dan Partai PNI. Kabinet Sukiman menggagas beberapa kebijakan, salah satunya tunjangan hari raya. Kabinet ini mengundurkan diri setelah mendapat mosi tidak percaya dari seluruh fraksi partai politik di parlemen. Selanjutnya, ada Kabinet Wilopo yang berdiri pada 3 April 1952 sampai 30 Juli 1953. Kabinet ini adalah kabinet dari Partai Nasional Indonesia atau disebut PNI. Kabinet ini sudah mempersiapkan pelaksanaan pemilu tetapi gagal karena kabinet ini lebih dulu lengser karena mosi tidak percaya. Selanjutnya, ada Kabinet Ali Sastro Amit Jojo I yang berdiri pada 31 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955. Kabinet ini berasal dari Partai Nasional Indonesia atau PNI. Kabinet ini mempunyai banyak prestasi, salah satunya dapat menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika yang dilaksanakan pada 1955. Namun kabinet ini harus berakhir sebelum masa jabatannya selesai. Faktor utama yang menyebabkan jatuhnya kabinet ini adalah adanya konflik antara kabinet dengan TNI Angkatan Darat mengenai masalah pimpinan TNI Angkatan Darat yang menyebabkan parlemen mengajukan mosi tidak percaya terhadap Menteri Pertahanan. Yang kelima, ada Kabinet Burhanuddin Harahap yang berdiri pada 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. Kabinet ini berasal dari Partai Masyumi. Kabinet ini berhasil melakukan pemilu pertama.
Kabinet ini bubar karena tugasnya dianggap sudah selesai. Yang keenam ada Kabinet Ali Sastroamidjojo II yang berdiri pada 20 Maret 1956 sampai 4 Maret 1957. Kabinet ini adalah kabinet yang pertama kali terpilih dari pemilu. Pada era kepemimpinan kabinet ini, Ali melakukan pembatalan isi konferensi meja bundar KMB sebagai bentuk protes atas Belanda. Kabinet ini kembali lengser karena mosi tidak percaya, seperti kabinet pendahulunya. Yang ketujuh ada Kabinet Di Juanda yang berdiri pada 9 April 1957 sampai 5 Juli 1959. Kabinet Di Juanda disebut juga Kabinet Karya, adalah kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Soekarno. Salah satu prestasi ialah deklarasi Di Juanda untuk menetapkan batas-batas teritorial lautan di Indonesia. Deklarasi tersebut diterbitkan sebab jatuhnya Kabinet Di Juanda adalah munculnya dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959. Sistem kepartaian. Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya. Sistem kepartaian di Indonesia pada era demokrasi liberal ini ialah sistem multipartai, artinya sistem ini memiliki banyak politik. Contohnya PKI, NU, Masyumi, PNI. Yang bertujuan buat mengukur kekuatan perjuangan Indonesia dan untuk mempermudah meminta tanggung jawab kepada pemimpin-pemimpin barisan perjuangan. Partai-partai politik yang berdiri di masa demokrasi parlementer ini cenderung memperjuangkan kepentingan golongan daripada kepentingan nasional, sehingga partai-partai ini saling bersaing, saling mencari kesalahan, serta saling menjatuhkan. Akibatnya, pada era ini sering terjadi pergantian pemerintahan. Jadi, partai-partai ini kelahi dan memiliki dampak, yaitu banyak kabinet tidak berumur panjang, program-programnya tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya, dan menyebabkan terjadinya ketidakstabilan baik di bidang politik, sosial, ekonomi, hingga keamanan. Selanjutnya, mari kita bahas yaitu pemilu 1955. Pada tahun 1955 diselenggarakan pemilihan umum atau pemilu pertama di Indonesia. Pemilu ini melibatkan 39 juta rakyat Indonesia secara langsung, di mana rakyat dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih wakil-wakil yang mereka percayai. Pemilihan umum 1955 dilaksanakan dalam 2 tahap, yakni meliputi 1. Pemilu 1955 tahap pertama, dilaksanakan pada 29 September 1955 dengan perolehan suara terbanyak yang dimenangkan oleh 4 partai politik, yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Hasil pemilu ini, anggota DPR dilantik pada 20 Maret 1956. Yang kedua, pemilu 1955 tahap kedua, yang dilaksanakan pada 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Dewan Konstituante yang akan bertugas untuk membuat Undang-Undang Dasar yang tetap guna menggantikan UUD sementara 1950 dengan pelantikan anggota konstituante yang dilaksanakan pada 10 November 1956. Dalam sidang-sidang Dewan Konstituante yang berlangsung sejak tahun 1956 hingga dekret Presiden 5 Juli 1959 tidak menghasilkan apa yang dimanatkan oleh UUD 1950, di mana Dewan Konstituante tidak berhasil menyelesaikan perbedaan yang mendasar di antara usulan dasar negara yang ada. Pembahasan yang mengenai dasar negara mengalami banyak kesulitan karena adanya konflik ideologis antar partai. Dalam sidang Dewan muncul 3 usulan dasar negara yang diusung oleh partai-partai. Yang pertama, dasar negara Pancasila diusung oleh antara lain oleh PNI, PKRI, Permai Parkindo, dan Baperki. Yang kedua, dasar negara Islam diusung antara lain oleh Masyumi, NU, dan PSII. Yang ketiga, dasar negara sosial ekonomi yang diusung oleh Partai Murba dan Partai Buruh. Ketiga usulan dasar negara ini kemudian menjadi 2 usulan Pancasila dan Islam. Karena sosial ekonomi tidak memperoleh dukungan suara yang mencukupi dalam upaya untuk menyelesaikan perbedaan pendapat terkait dengan masalah dasar negara, kelompok Islam mengusulkan kepada pendukung Pancasila tentang kemungkinan dimasukkannya nilai-nilai Islam ke dalam Pancasila, yaitu dimasukkannya Piagam Jakarta 22 Juni 1945
sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar yang baru. Namun usulan ini ditolak oleh pendukung Pancasila, sehingga upaya untuk mencapai kesepakatan antara dua kelompok ini menjadi kandas dan hubungannya pun semakin tegang. Akhirnya Dewan Konstituante tidak berhasil menyelesaikan pekerjaannya hingga pertengahan 1958. Kondisi ini pun mendorong Presiden Soekarno dalam amanatnya di depan sidang Dewan Konstituante mengusulkan untuk kembali ke UUD 1945. Dewan Konstituante mengadakan musyawarah dalam bentuk pemandangan umum. Dalam sidang-sidang pemandangan umum ini, Dewan Konstituante pun tidak berhasil mencapai quorum, yaitu 2/3 suara dari jumlah anggota yang hadir. 3 kali diadakan pemungutan suara, 3 kali tidak mencapai quorum, sehingga ketua sidang menetapkan tidak akan mengadakan pemungutan suara lagi dan disusul dengan masa reses atau masa tidak bersidang. Ketika memasuki masa sidang berikutnya, beberapa fraksi tidak akan menghadiri sidangnya lagi. Sehingga Presiden Soekarno menetapkan Dekret Presiden 1959 di Istana Merdeka. Isi pokok dari Dekret Presiden tersebut adalah membubarkan Dewan Konstituante, menyatakan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945, dan menyatakan tidak berlaku Undang-Undang Sementara 1950. Dekret juga menyebutkan akan dibentuknya Majelis Pemusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS dalam waktu sesingkat-singkatnya. Nah, itu dia penjelasan dari kami tentang perkembangan politik dan ekonomi masa demokrasi parlementer. Mohon maaf jika ada salah perkataan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.